Halo, selamat datang di segmen analisa. Ada dua video sedang viral hari ini terkait dengan orang yang lagi marah-marah, kemudian saking marah-marahnya dia mengeluarkan ludahan. Nah, sebenarnya permasalahannya apa? Jadi ada dua video yang kita tonton hari ini. Pertama adalah video yang ini kejadiannya berada pada saat mereka ini sedang mengantri di sebuah konsernya Bruno Mars di Singapura pada 5 April 2024. Ini ada sosok namanya, aku lihat di Instagramnya, Una Dembler atau Una Dembler, yang dia ini meludahi warga Singapura, yang warga Singapuranya juga udah ngasih klarifikasi bahwa dugaannya Una ini berusaha mengekat antrian. Terus si Unanya marah, ditegur, dan dia meludahi. Kita lihat nanti videonya ya. Terus juga yang video kedua ini juga cukup viral di Twitter ya. Ada kejadian di Jalan Masjid Darul Falah, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Ada bapak-bapak ini ya, beli gorengan di pinggir jalan. Parkirnya itu di tengah jalan dan kondisinya lagi macet banget. Yalah, area Petukangan Utara, apalagi ini menjelang buka puasa. Dia ini ditegur sama orang-orang yang berada di belakangnya, tapi malah marah dan juga malah ngeludahin. Itu adalah yang membuat viral dan juga geger lah di sosial media. Kita lihat dulu video yang pertama adalah dari Unanya. Ini yang diambil di 5 April 2024. Kejadiannya seperti apa sih? Coba kita lihat di sini bareng-bareng teman-teman. This boy is good. Oh, you're not throwing rice on my body. It's rice, I feel that. It's your rice. Langsung ludahin. Oke, mungkin suara audionya nggak jelas dan juga artinya apa sih? Aku coba rangkumkan di sini. Yang dikatakan pada intinya dari Una Dembler ini adalah begini, bahwa kamu itu ngelemparin aku dengan beras. Mungkin beras itu nasi kali ya, yang udah mungkin dia lagi makan, nunggu ngantri. Kamu lempar nasi ke badanku kan, aku bisa merasakan. Laki-laki yang ini good, baik-baik aja, biasa-biasa aja. Tapi kamu kenapa yang begitu? Oke, ini adalah bukan klarifikasi sih, video yang viral juga. Una pun juga sudah memberikan klarifikasi, nanti kita baca klarifikasinya seperti apa. Tapi yang diludahin warga Singapura bernama Sabrina Simisai itu memberikan keterangannya apa yang terjadi di video tersebut. Nih, coba kita tonton bareng-bareng. Setelah itu aku akan terjemahkan poin-poinnya apa aja dari yang diludahin tersebut ya. Unfortunately, I was the one in the video. Unfortunately, I was the one on the video. And I don't want to harp on the negative things that happen, especially when it is so petty. Oke, aku nggak mau komplain banyak. Konser Bruno Mars tuh luar biasa perfect. Apalagi aku nggak mau ngebahas untuk urusan yang sifatnya so petty, remeh-temeh, katanya gitu. Okay, so I'm just gonna make this video like really quick. Aku akan buat video ini dengan cepat aja. Okay, like how am I feeling? Did she like hurt me or anything? Gimana perasaan kamu? Apakah kamu baik-baik aja? Apakah kamu ngerasa terluka? Apakah dia melukai kamu selanjutnya? No, Jawabannya adalah enggak. I'm okay. And then I got some questions asking like how was I so calm throughout the whole like audio. Ada banyak yang tanya, gimana kamu bisa tenang menghadapi peristiwa yang sebegitu luar biasa? Jawabanku simple. Apa itu? And I was composed because I felt like even if she spits on me, Aku tenang dan juga diem aja karena aku walaupun dia ngeludahin ke mukaku, karena kan dia ngeludahin tuh nggak ke muka ya, sebenarnya ke area lain, cuman kan itu adalah salah satu bentuk penghinaan gitu. even if she slaps me, even if she kicks me, Nah, even dengan if melakukan hal seperti itu, she claws off my entire face, even if she pulls off all the hair on my scalp. nah ini aku sudah siapkan terjemahannya di sini. Yang dibahas di sini menurut Sabrina Simisai, warga dari Singapura, bilang bahwa banyak yang tanya gimana keadaanku. Tenang aja, aku baik-baik aja dan dia nggak menyakitiku kok setelah kejadian tersebut. Aku itu tenang walaupun dia meludahi atau melakukan hal yang lebih aneh lagi. Apapun itu tidak merubah fakta bahwa kamu itu yang salah.
kamu itu sudah motong antrian. Memang betul, aku ngerasa kayak nggak dihargai, tapi aku nggak marah, biasa aja. Harusnya pada saat itu, pada saat dia ditegur, dia tuh harusnya minta maaf katanya, bukan malah marah-marah dan membuat argumen, making scene seperti itu. Dan kamu bilang alasannya adalah karena lagi nunggu teman. Kamu kan bisa nunggu teman itu di belakang, nggak harus nunggu teman di situ yang motong antrian. Itu sih menurut aku kayaknya modus aja dia buat motong antrian tersebut. Itu adalah poin-poin yang disampaikan dari Sabrina Simisai dalam TikToknya. Terus juga dari pihak yang dituduh melakukan hal seperti itu, juga sudah memberikan beberapa keterangan teman-teman. Ini coba aku lihat ya. Dari Instagramnya, dia memberikan beberapa klarifikasi. Coba kita lihat ini ya. Dari Una Dembler, the video circulating around is not 100% true, so I'm not in the queue for fan Bruno Mars and I'm not cutting in the queue. Artinya dia membantah kalau saya itu tidak ikutin antrian gitu. I just waiting for my friend who go to the bathroom and my friend told me to wait here so we don't get separate. I didn't know that I wait so close to others who queue for Bruno Mars. Suddenly, I felt someone threw rice at my hair and body for several times. Then there was a nice guy who told me that this is the line for Bruno Mars and I immediately stand up and leave the queue, but the girl still tried to throw me rice. Okay, I was mad and it is wrong to get emotional and spat at her. Sadly, I don't have the video. She threw me rice. Artinya dia membantah bahwa dia itu adalah memotong antrian tersebut dan sebenarnya dia udah mau pindah, tapi gara-gara si perempuan tersebut katanya ngelemparin nasi dan dia nggak punya buktinya, ya dia marah emosional seperti itu. Please hear from my side too. I know I was wrong to spat on her, but I didn't mean to cut the queue. I will learn from this and I really regret this happen. I'm sorry. Ya, sebenarnya sih terlepas siapa yang benar dan salah, tapi memang perilaku dari Una Dembler ini pada saat dia ngeludahin itu kan luar biasa, extraordinary banget. Kalau secara aturan di Singapura kan termasuk negara yang begitu banyak banget fine-nya atau dendanya. Kita makan permen karet aja kena denda, kita ngeludah di sembarangan aja kena denda. Dendanya berapa sih? Sekitar $1.000 ya. $1.000 itu berapa? Berarti sekarang kalau US dollar aja sekarang hampir 16.000, mungkin 16 juta atau 15 juta rupiah dendanya. So sorry, perbuatan aku sangat amat salah. Aku mengakui itu, aku suka mau bilang ke semua followers aku, perbuatan aku tidak pantas dicontoh. Terima kasih semuanya. Aku menerima semua kritikan dan kata-kata kalian. Have a good day. Aku tahu aku akan selalu salah, tapi aku cuma minta maaf ke semua yang merasa dirugikan. Sebenarnya kalau aku lihat dari sini, Una mungkin namanya juga masih muda kan ya, tapi kalau secara psikologi, aku nggak tahu siapa dia ini ya, karena aku baru tahu juga dari berita viral ini, kayaknya Una ini menyimpan banyak kayak cerita, hal-hal kehidupannya yang pahit di masa lalu. Siapakah Una ini teman-teman? Yang punya info tentang dia ini siapa, profilnya, bisa tuliskan di kolom komentar ini. Tapi prediksiku Una ini punya banyak banget pengalaman traumatik dalam hidupnya. Jadi kalau orang-orang yang punya pengalaman buruk di masa lalunya itu sangat gampang banget tertrigger dengan hal-hal kecil seperti ini. Makanya kalau kita lihat dari lawannya, Sabrina Simisai, dia dibegitukan, diludahin aja, dia kelihatan tenang, dia kelihatan baik-baik aja. Kayaknya kalau Sabrina ini karakter dia adalah masa kecilnya mungkin bahagia-bahagia aja, tidak punya roller coaster kehidupan di Indonesia. You know lah, Indonesia kan negara berkembang. I'm so sorry, tidak bermaksud underestimate. Di Indonesia tuh negara berkembang, banyak anak-anak dari kecil sampai mereka menuju dewasa itu punya pengalaman dan perjuangan hidup dan cerita sedihnya masing-masing. Dugaanku Una ini punya cerita sedih yang ke arah sana. Tapi kalau Sabrina, karena dia dibesarkan dari keluarga yang relatif emosionalnya itu stabil, jadi ada apapun dia nyantai-nyantai aja, to some extent ya. Mayoritas memang kebanyakan seperti itu, apalagi juga usia mereka masih sangat remaja seperti itu. Well, aku nggak tahu siapa yang salah atau yang benar, tapi aku harus akui perbuatan dari Una meludahi tersebut sama sekali tidak membuat orang Indonesia bangga, justru malah kesannya memalukan. Terus ada juga lagi klarifikasi berikutnya, harus kita baca semuanya menurut aku agar clear.
Oke, for my a lot Indonesian people, aku sama sekali tidak minta pembelaan. Aku memang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Mungkin aku terbawa emosi karena aku disiram nasi terlebih dahulu dan tidak ditegur dengan baik-baik. Maafkan aku yang tidak bisa mengontrol emosi aku. Aku sangat salah untuk semua followers aku atau orang yang menonton story aku. Tolong apabila ada yang berbuat salah, better dia menegur aku secara baik-baik daripada harus melempar aku nasi goreng sambil ketawa-tawa. Oh, dia ngerasa nggak dihargai di situ. Aku manusia, aku punya rasa emosi. Aku mungkin berlebihan melakukan hal itu ke dia, tapi aku mencoba untuk kalian jangan mencontoh aku. Dan semoga temannya yang membuat video aku sedang marah-marah dan emosi sehat selalu. Aku percaya Tuhan akan tahu keadilan sebenarnya. Aku cuma mau minta maaf terus. Maaf, aku buat kalian semua kecewa kalau aku seperti itu. Love you guys. So, ya, kalau ada banyak komentar sekarang aku lihat di Instagramnya Una itu banyak banget yang dari netizen dunia sih, Singapura, Indonesia juga menghujat dia. Well, apakah harus dituntut secara hukum? Kalau secara aturan sih di Singapura memang ada hukumnya seperti itu. Tapi menurut aku nggak usah lah dipanjang lebar sampai ke hukum tersebut. Hukum sosial aja yang dijalani oleh Una sekarang kayaknya udah lebih daripada cukup sih ya. Oke, itu adalah kejadian pertama di Singapura. Di Indonesia pun juga ada nih teman-teman. Ini adalah sosok yang menurut aku konyol banget. Ada bapak-bapak yang bapak-bapak ini parkirnya tuh di tengah jalan, ditegur dan lagi macet malah ngeludahin juga. Coba kita lihat ya videonya berikut ini teman-teman. Yang goblok tuh siapa ya? Weh. Dia yang ngomel. Cua. Oke. Aduh. Ya, bapak-bapak ini udah salah. Beli gorengan bapaknya. Macet loh, ini jangan cuman. Aduh. Parkir di tengah jalan ya. Aduh. Gimana disuruh lewat? Oke, padahal aku lihat ya. Bapak ini gimana sih, Pak? Serba salah ya. Aku lihat sebenarnya banyak yang komentar katanya di area tersebut Mas Anjas itu tuh ada kayak parkir di masjid, bisa parkir di sana gitu. Kan bisa jalan kaki beli gorengan ke sana. Mungkin karena sebagian orang Indonesia tuh malas jalan kaki kali ya, parkir untuk ke area dikit aja kayaknya harus naik kendaraan. Well, ini sekarang udah viral dan Bapak ini juga sudah mendapatkan hukuman sanksi sosial. Bahkan dugaannya Bapak ini tuh bekerjanya adalah di salah satu BUMN. Oke, kemudian di-tag-in dan mudah-mudahan sih nggak kena sanksi dari kantornya. Sanksi sosial sudah didapatkan, sudah banyak beritanya di mana-mana. Kronologinya seperti apa? Ini awalnya menurut yang mengupload bahwa orang ini berhenti di posisi tengah-tengah jalan yang tengah jalan dua kali. Yang pertama dia berhenti di tengah jalan, nggak turun, nggak ngasih lampu hazard. Kakak saya stay nungguin dia jalan. Dan yang kedua, dia berhenti dan kelasonin sekali. Terus dia turun dari mobil dengan posisi yang di video pas turun. Dia ngeliatin melotot temennya, kakak saya buka kaca ngomong, kenapa bapak melotot liatin saya begitu? Terus dia ngomong, jalan tinggal jalan. Dan temennya kakak saya ngomong, gimana mau lewat? Orang macet mobil bapak di tengah jalan, gimana mau lewat? Terus dia ngomong, dasar pit gitu ya, kata-kata kasar. Kakak saya langsung videoin deh dan dia ngeludah di depan kakak saya. Endingnya kakak saya nungguin itu orang yang nggak punya tit sampai jalan karena jalanan jadi sangat macet akibat ulah dia yang parkir di tengah jalan. Oke, jadi sebuah kejadian simpel yang sering kita alami di masyarakat, tetapi di era kita kan Indonesia tuh ada berapa sih? 270-an juta orang. Jadi di tengah banyaknya orang, kalau sudah urusan kepentingan umum, ya kita harus juga pakai logical thinking lah, make sense lah. Ya harus aku akui bapak ini adalah yang salah gitu, walaupun cuman kan beli gorengan bentar doang gitu. Tapi akibat hal seperti ini kan macetnya panjang banget. Oke, apalagi ini sudah mau mudik ya, sudah lagi mudik mungkin kalian di kampung halaman, tolong kontrol, jaga diri kalian, jangan terlalu egois, memaksakan keinginan, apalagi melanggar untuk aturan-aturan secara umum. So, itu adalah dua video yang viral yang hari ini aku bahas. Menurut kalian,
Apakah mereka pantas melakukan ludahan seperti itu? Bagi aku sih tidak pantas ya. Karena apapun, siapapun yang salah, siapapun yang benar, dengan reaksi yang seperti itu aja udah salah sih menurut aku. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.